Coba kamu bayangkan, bagaimana perasaan kamu jika mengetahui bahwa suamimu menyesal telah menikah denganmu? Ya, memang sih Jerry nggak pernah mengatakannya secara langsung, tapi sangat jelas terlihat dari perlakuannya terhadap aku. Contohnya, setiap kali aku membahas tentang mempunyai bayi, dia selalu menghindar dan tidak ingin membicarakannya. Dia juga menyimpan seluruh uangnya untuk dirinya sendiri, tanpa sepengetahuanku. Apakah sikapnya mencerminkan seperti lelaki yang berkomitmen? Kuakui bahwa aku yang mendesaknya untuk segera menikah. Aku adalah seorang janda yang mempunyai 2 anak, dan anak-anakku sudah menganggapnya seperti ayah mereka. Putriku berusia 8 tahun, dan putraku berusia 5 tahun. Mereka tidak mengenal ayah kandung mereka, karena ayah mereka meninggal ketika mereka masih sangat kecil. Makanya bagi mereka, Jerry adalah ayah mereka. Dan demi anak-anak juga, aku memutuskan untuk mengesahkan hubungan kami atau mengakhirinya. Dan akhirnya, Jerry setuju untuk mengesahkan hubungan kami. Pada saat itu, usianya mendekati 30 tahun. Dan sebelum bersamaku, dia punya banyak pacar. Dan saat itu, dia bilang bahwa dia merasa aneh. Karena dia sangat ingin untuk berkomitmen denganku. Padahal sebelumnya ia tidak tertarik untuk berkomitmen. Dan aku merasa spesial saat itu. Kemudian bulan berganti tahun. Hidup bersamanya semakin terlihat bahwa Jerry adalah seorang pria yang mengagumkan. Kami saling berbagi perbedaan, seperti dia adalah orang yang sangat rapi dan aku lebih berantakan. Namun aku ingin tahu, apakah semuanya akan berbeda jika kami memperbaiki asumsi kami dan menyusun kembali beberapa hal sebelum ke jenjang yang lebih serius. Contohnya, kami tidak pernah menyatukan uang kami, dan kami tidak pernah membahasnya juga, karena tidak ada alasan untuk membahas keuangan kami. Kami berdua sudah sangat mapan. Jerry mempunyai pekerjaan yang baik sebagai teknisi di perusahaan penerbangan, sedangkan aku mempunyai pendapatan yang bagus sebagai ahli kesehatan gigi dan pendamping anak-anak di daycare. Meski begitu, aku berekspektasi bahwa Jerry dan aku akan menyatukan uang kami bila kami telah menjadi suami istri. Tapi kami tidak membicarakannya. Satu hal yang kami bicarakan adalah mengenai mempunyai anak kami sendiri, dan diskusi itu pun tidak pernah jelas. Kembali pada cerita pernikahan kami. Pada waktu itu Natal, Jerry memberiku sebuah cincin pertunangan dan kami merencanakan pernikahan kami di bulan Maret. Nah, di bulan Januari, Jerry mendapat tugas dari perusahaan untuk bekerja di luar pulau. Pada saat itu, kami duduk semalaman, ngobrol dan menangis. Jerry berkata bahwa harus lebih dulu menikah sebelum dia pergi bertugas. Dia takut meninggalkan aku dan anak-anak. Lalu kami berhasil mendapatkan gereja setempat yang bersedia untuk menikahkan kami. Setelah itu, Jerry bersikeras supaya kami membuka sebuah tabungan bersama dan mengatur supaya aku mempunyai surat kuasa. Dia mengatur supaya gajinya langsung disimpan ke dalam rekening kami, sehingga aku mempunyai akses jika aku memerlukannya. Dengan uang yang kami simpan di tabungan bersama itu, aku hanya membayar pakaian anak-anak, makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk urusan-urusan dengan kebutuhan uang yang jumlahnya lebih besar, Jerry yang mengaturnya, seperti cicilan rumah dan asuransi. Lalu dia pergi untuk dinas kerja. Selama dia pergi, aku tidak bisa tidur nyenyak setiap malamnya. Tapi aku selalu meyakinkan diriku bahwa aku baik-baik saja. Aku telah melakukan segala pekerjaan dengan baik, dan bahwa Jerry akan bangga kepadaku. Kemudian tiba saat Jerry pulang ke rumah. Aku ingin memberinya sambutan selamat datang kepadanya dengan membeli sepasang kursi malas untuk rumah kami. Tapi kamu tahu reaksi Jerry bagaimana? Jangankan kata terima kasih, melainkan dia sangat marah dan menganggap aku berlebihan karena telah membeli kursi malas itu. Padahal aku kira dia pun menginginkan kursi malas itu karena kami selalu membicarakan betapa kami ingin memiliki kursi malas itu. Namun harganya terlalu mahal. Dan keesokan harinya, Jerry menutup rekening gabungan kami dan berkata bahwa dia akan mengambil alih rekening tersebut. Padahal aku telah mengelola uang dengan sangat hati-hati, sehingga aku bisa menggunakan sebagian dari uang sisa pajak penghasilan kami untuk membeli kursi tersebut. Jerry bukannya merasa senang, tapi dia justru menuduh aku tidak menggunakan pikiran saat belanja. Lalu satu hal lagi, setelah pulang dinas kerja,
Jerry berkata bahwa dia telah berpikir selama dinas dan dia tidak ingin kami mempunyai anak, karena dia merasa tidak mampu menangani tanggung jawab keuangan. Aku tahu bahwa Jerry dibesarkan dari sebuah keluarga yang miskin. Ayahnya adalah seorang tukang kayu yang berhasil menghidupi istri dan 8 anaknya dengan pas-pasan. Jerry sendiri adalah anak bungsu, dan dia selalu membicarakan tentang bagaimana dia telah bekerja sejak dia umur 7 tahun dan tidak pernah berhenti bekerja sampai sekarang. Tapi maksudku, hal itu sudah berlalu dan biarlah berlalu. Saat ini Jerry memiliki penghasilan tetap dan pekerjaan yang sangat baik, dan posisinya dalam perusahaan pun tidak sedang dalam bahaya. Kondisi keluargaku pun bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, walau memang lebih baik daripada keluarga Jerry. Orang tuaku memiliki sebuah toko alat tulis dan aku ikut membantu pekerjaan di toko sejak aku masih kecil. Tapi hal tersebut tidak meninggalkan bekas luka seumur hidupku. Sedangkan Jerry tampak begitu panik mengenai masalah uang, seolah-olah kami akan mati kelaparan. Sejak Jerry pulang dinas kerja, aku merasa sangat tertekan. Tapi aku berkata kepada diriku sendiri bahwa mungkin Jerry menghadapi masalah untuk kembali menyesuaikan diri. Sikapnya berubah sejak dia pulang dari dinas kerja. Aku sering mencoba untuk menghibur dia, tetapi dia tidak pernah menanggapi. Kadang kami melakukan hubungan seksual, tapi itu bukan bercinta. Tidak seperti biasanya. Sampai aku berpikir, mungkinkah ia telah berselingkuh dengan perempuan lain? Karena Jerry tidak ingin punya anak, aku harus memakai pil KB pada saat itu. Tapi karena ada masalah, aku harus menghentikan penggunaan pil KB. Dan untuk sementara, kami mengandalkan kondom. Tapi itu membuat kami tidak nyaman. Jerry tidak ingin menggunakan kondom. Akhirnya, kami pergi ke dokter, dan dokterku menyarankan supaya aku mencoba IUD. Katakanlah penggunaan IUD itu aman. Namun, aku merasakan efek samping dari KB tersebut. Aku menjadi bertambah gemuk sekitar 5-6 kg, sering merasa kembung, dan rambut-rambut pada tubuhku bertumbuh lebih lebat karena pengaruh hormon. Tetapi, aku menerima semua itu tanpa mengeluh, sebab dokter meyakinkanku bahwa efek samping tersebut lama-kelamaan akan lenyap. Tapi, jauh di lubuk hatiku, aku tetap berharap Jerry bersedia memiliki bayi. Permasalahan lainnya, aku mulai kecewa dengan cara dia memperlakukanku. Dia selalu mengomel soal caraku membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Seolah semua yang aku kerjakan tidak pernah benar di matanya. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu aku terlambat untuk datang ke sebuah pertemuan di sekolah, dan aku berlari terburu-buru, keluar dari rumah dan lupa mengunci pintu. Setelah itu, ya kamu bisa tebak, Jerry mengomel panjang dan lebar. Ada satu saat aku merasa aku telah membuat keputusan yang tepat telah menikah dengan Jerry. Tetapi kehidupan kami adalah sebuah teka-teki. Aku tidak merasakan cinta dan kasih sayang. Yang ada hanyalah pertengkaran terus-menerus. Sampai di satu titik aku berpikir, mungkin hidup sendiri dengan anak-anakku akan lebih baik. Mary telah menanamkan dalam pikirannya bahwa aku berharap tidak pernah menikahinya. Tapi itu salah. Tugas dinas luar kota tidak membuatku merasa terpaksa menikahinya. Itu hanya sekedar membuatku melakukan untuk menikahinya lebih cepat. Diutus dinas ke luar kota ataupun tidak, aku tetap akan menikahinya. Karena aku terlalu mencintainya dan tidak ingin meninggalkannya menjadi single parent. Dan aku juga tidak paham kenapa dia tidak bisa melihat hal itu. Tapi mungkin tugas ini telah membuat kami melakukan sebuah awal yang aneh. Ya, memang benar seperti yang dia katakan. Aku memberinya surat kuasa, sehingga dia dapat menangani segala sesuatu saat aku pergi. Tapi aku tidak bermaksud untuk terus seperti itu. Selama aku pergi, memang dia telah melakukan segalanya dengan baik. Tetapi membelanjakan seluruh sisa pajak untuk membeli 2 kursi malas, itu adalah tindakan yang bodoh. Dia tidak berpikir panjang, dan aku tidak akan melakukan
hal pemborosan seperti itu. Kecuali ya jika aku memang sudah cukup kaya raya. Jujur saja, aku pikir Mary tidak cukup bertanggung jawab untuk membuat keputusan hidup yang penting. Memang aku mencintainya, tapi dia bertingkah sepertinya dia merasa kurang juga hanya melakukan pekerjaan seperti mengurus rumah tetap bersih, memasak dan menyiapkan makanan di meja tanpa membebaninya dengan tanggung jawab yang lain. Lagi pula, akulah yang menghasilkan uang lebih banyak, dan kupikir aku yang bertanggung jawab untuk menangani uang tersebut. Bukankah merupakan tanggung jawab seorang pria untuk bekerja dan menyediakan segala keperluan keluarga? Dan aku bermaksud untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan itu juga yang menjadi alasanku mengapa selama ini aku tetap membujang selama aku mampu. Karena aku tidak ingin berakhir seperti ayahku yang selalu berjuang untuk memberi kami makan sebuah keluarga besar. Aku benci menjadi orang miskin. Dan kupikir Anda tidak harus mempunyai anak bila Anda tidak bisa memberi mereka kehidupan yang pantas. Bukankah begitu? Tapi ketika aku masuk pada usia 30 tahun, aku ingin hidup tenang bersama seorang yang istimewa. Disitulah aku berjumpa dengan Mary di sebuah pesta temanku. Pada saat itu dia sangat cantik dan penuh dengan cita-cita. Dan aku jatuh cinta padanya. Ya, meskipun kenyataan bahwa dia seorang janda dan mempunyai 2 orang anak kecil yang sebenarnya sedikit menakutkan bagiku, tapi begitu aku mengenalnya lebih dekat, aku jatuh cinta juga pada anak itu. Aku merasa dekat dengan kedua anak itu dan telah menganggap mereka seperti anakku sendiri. Ketika Mary melihat baiknya hubunganku dengan anak-anaknya, dia pun juga mulai bertanya, bagaimana kalau kami memiliki bayi sendiri? Sejujurnya aku tidak pernah berkata iya ataupun tidak. Aku sangat yakin dengan keadaan ekonomi seperti ini, kami hanya mampu untuk menghidupi 2 orang anak saja. Ya, kita tahu bahwa pendidikan itu begitu tinggi. Aku tidak pernah berpikir bahwa bekas suaminya juga akan membayar untuk kebutuhan anak-anaknya. Ya, karena beliau sudah meninggal. Menambah 1 anak kami sendiri. Lupakan. Oke, memang mungkin pekerjaanku tampak aman-aman saja. Tapi Anda tidak melihat nota-nota belanjaan, tagihan-tagihan kami. Dan jika Anda cukup cerdas, Anda tidak akan membelanjakan uang Anda sendiri lebih dari kemampuan kita. Selain itu, jika Mary ingin punya seorang bayi lagi, berarti dia harus mengurangi jam kerjanya. Dan itu berarti penghasilan kami pun juga ternyata harus berkurang lagi. Jujur, masalah memiliki bayi ini juga merusak kehidupan seksual kami. Mary berpandangan bahwa jika aku tidak ingin punya anak, ya berarti kami seharusnya tidak bercinta. Tetapi aku tidak sependapat. Bayangkan saja, kami hidup berpisah selama 5 bulan dari Mary. Wajar saja bukan kalau aku sangat rindu padanya dan ingin melakukan hubungan seks dengannya yang lebih sering lagi. Tentu saja, aku tidak ingin merasa dia sakit oleh karena masalah KB. Tapi itu kan berarti kami harus mencari solusi lain untuk masalah ini. Aku juga sadar bahwa sejak pulang dari tugas dinas di luar kota, aku agak berubah. Entah mengapa aku selalu mengalami mimpi buruk dan aku tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi satu hal yang aku tahu, dia sedang membesar-besarkan masalah keuangan kami. Padahal sebelumnya kami baik-baik saja. Sejujurnya aku pikir aku telah menerima berbagai hal pada dirinya yang mungkin tidak dilakukan oleh suami lain. Seperti kenyataan bahwa Mary adalah seorang yang benar-benar jorok, dia orang yang ceroboh, kebiasaan menaruh barang dengan sembarangan dan tidak bertanggung jawab, bahkan bisa saja mencelakakan orang lain. Bayangkan saja,
Dia pernah meninggalkan alat catokan rambut menyala sepanjang hari. Ia pernah lupa matikan setrika, atau bahkan membiarkan pintu depan rumah tidak terkunci. Aku sudah mengingatkannya berulang-ulang, tetapi ya tidak ada yang berubah. Karena itulah aku mengizinkan dia menangani masalah keuangan kami, dan aku masih beranggapan bahwa dia terkadang terlalu bersemangat. Dan bisa dikatakan aku merasa bahwa belum cukup dapat percaya padanya. Ya, begitulah. Aku telah menceritakan segalanya. Aku benar-benar tidak tahu apa saja yang dia sampaikan kepadamu. Tapi aku tidak ingin bercerai, meskipun Mary menginginkan.